Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita menuju ke teori yang ke-13 ya, tentang Decision Support System, dimana pada pertemuan kali ini saya menggunakan modul dari Pak Wiratmoko Yuwono ST. Decision Support System secara umum, aplikasi-aplikasi berbasis data dapat kita bedakan ke dalam dua kelompok, yaitu pemrosesan transaksi dan pendukung keputusan. Jadi kalau aktivitas yang pemrosesan transaksi ini banyak sekali mengelola dan memproduksi data atau informasi tertentu. Data transaksi makin lama akan makin menumpuk sehingga dapat mencapai ukuran terabyte. Nah, basis data yang berukuran besar semacam itu dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan-keputusan bisnis, seperti item barang apa saja yang harus disediakan atau potongan harga seperti apa yang bisa ditawarkan. Pedagang retail biasanya memperhatikan serbuan tiba-tiba dalam pembelian baju-baju model tertentu dalam tokonya, sehingga model baju tersebut cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, penyimpanan banyak persediaan atau stocking untuk baju-baju tersebut di tokonya itu bisa dilakukan lebih awal. Contoh lainnya adalah sebuah perusahaan asuransi yang menyimpan data tentang kecelakaan kendaraan milik nasabahnya serta penanganan bengkel yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Perusahaan tersebut juga menanyakan kembali kepada nasabahnya bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap penanganan bengkel-bengkel yang ditunjuk tersebut. Selama jangka waktu tertentu, perusahaan asuransi telah memiliki data atau informasi tentang hal itu yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan bengkel mana saja yang dapat dijadikan partner perusahaan asuransi tersebut. Penyimpanan dan pengambilan data untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan sejumlah isu penting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dapat ditulis dalam SQL, tetapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat dituliskan dalam SQL. Bahasa-bahasa query sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan performansi dan analisa statistikal yang demikian rinci, sehingga ada program paket yang membantu analisa data statistik tersebut. Data yang demikian banyak dapat memberi makna tertentu bagi pemiliknya. Untuk keperluan itu, teknik-teknik pencarian makna atau knowledge yang dibangun komunitas intelijensia buatan atau artificial intelligence berusaha menemukan secara otomatis aturan-aturan statistik dan pola-pola data. Nah, penggalian data atau data mining juga seringkali digunakan untuk mengkombinasikan gagasan tentang penemuan knowledge tersebut dengan teknik-teknik implementasi yang efisien yang memungkinkan mereka digunakan pada bisnis data yang sangat besar. Lalu penggunaan view ya. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Nah, setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplika secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Nah, view berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian.
Query tersebut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Sedangkan query berikut adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu sekian untuk pertemuan kita yang ke-13 tentang view dan decision support. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.